Oh kon borong. Es tehmu cio kera? Masih. Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas dan mereaksi salah satu kiai yang terkenal di Indonesia ya. Ya, sebut saja inisialnya Gus Miftah. Kejadian ini terjadi saat pengajian di daerah Magelang, Jawa Tengah. Dan sebenarnya apakah layak dengan penjual es teh ini yang dihina dan direndahkan martabatnya di depan umum, bahkan di pengajian beliau ya. Yang sebagaimana penjual es teh tersebut berusaha menjual ya untuk mencari nafkah dan mencari harta yang halal ya. Penjual es tersebut juga tidak mencuri dan tidak nyolong ya, istilahnya beliau kan istilahnya untuk berdagang dan berjualan ya. Dan di saat pengajian itu direndahkan dan dihina dan di depan halayak umum, bahkan di tempat pengajian yang ramai seperti ini beliau dihina dan direndahkan. Oke, kita lihat video selengkapnya ya. Oh kon borong. Es tehmu cio kera? Masih. Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Ini dalam pengajian itu sebenarnya kurang layak ya, dalam sebuah majelis atau pengajian kita mengatakan, kita menyampaikan atau berkata-kata kotor ya, atau berkata kasar ya seperti ini. Sebenarnya kurang layak ya. Apalagi seperti ini ya. Ini Gus Miftah tahu sendiri kan ya, beliau adalah dianggap ustadz dan beliau adalah kiai ya, dan dimana beliau adalah salah satu pendakwah Islam di Indonesia ini ya. Dan sebenarnya tidak pantas sekali ya untuk kata-kata kotor dan kata-kata kasar seperti ini berada di dalam majelis suatu ilmu ya. Tapi yang jelas pernah disampaikan oleh Buya Yahya, yang jelas akan dicabut sebuah keberkahan ilmu jika ada penyampaian kata-kata kotor ataupun kata-kata kasar dalam sebuah majelis ilmu ya. Kalau kaidah kita jadi murid, khutbah sofa wa ta'il kadar, ambil yang baik dari orang yang selama ini kita anggap guru ya, yang jelek-jelek yang Anda tahu ya jangan diambil, kan selesai gitu. Dan kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati, Anda pun tidak akan punya guru. Ini kaidah jadi murid, ambil yang baik, jangan diambil yang jelek. Pasti punya kejelekan. Saya pun ngomong kadang dikritik murid saya itu paling kadang-kadang kalau sudah semangat itu sering keluar kalimat goblok. Saya dikit murid, Buya jangan bilang goblok. Iya maaf, salah goblok. Nah, iya makasih, diingatkan. Nah, seperti ini udah kita lihat ya, dan seperti ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa kita sebaiknya haruslah menghargai untuk orang yang benar-benar mencari nafkah dan mencari rezeki yang halal ya. Jangan terus dihina, direndahkan, apalagi diolok-olok di depan umum seperti ini ya. Nah, ini bahkan tidak pantas dan tidak layak sekali ya. Pokoknya jangan dicontoh ya, Dek ya. Ya, walaupun dengan niat bercanda dan niatnya bersenda gurau sih emangnya ya. Tapi kalau niatnya bercanda dan seperti ini dan akhirnya melukai perasaan orang lain dan bisa merendahkan martabat orang lain, ya kan seperti ini ya jadinya. Tidak usah dicontoh ya. Oke, kita lihat. Oke, kita putar lagi seperti apa ekspresi yang lainnya saat Gus Miftah mengolok-olok dan merendahkan penjual es teh ini. Oh kon borong. Es tehmu cio kera? Masih. Ya kono didol goblok. Astagfirullah. Ini yang sampingnya sangat, ya Allah, ini yang sampingnya malah ketawanya kenceng sekali ya. Tidak menegur ataupun menasihati Gus Miftah sama sekali ya. Dan kita lihat ya. Kula rong payu wis takdir. Ini kelihatan banget ya ekspresi penjual es tehnya ya. Kasihan sekali ya, sudah direndahkan di tempat umum dan tidak diborong. Apalagi dihina seperti ini dan diolok-olok di tempat umum ya, seperti ini di halayak umum. Jadi dipermalukan di depan umum. Astagfirullah. Yang sampingnya malah ketawa dan tidak menasihati ataupun tidak menegur Gus Miftah ya. Aduh, yang seperti ini jangan dicontoh sekali ya teman-teman. Jadi pernah saat Gus Miftah memberikan kajian itu pernah mendorong kepalanya istrinya sendiri, sehingga istrinya ya seperti itulah, malu di depan umum ya. Oke, kita lihat untuk videonya seperti apa. Sebuah video yang merekam aktivitas sosok Gus Miftah tiba-tiba muncul dan viral di jejaring media sosial pada Rabu 2 Oktober 2024. Ya, video yang diposting akun Mukmedsos tersebut itu pun mendadak ramai menjadi perbincangan lantaran dalam rekaman video tersebut memuat reaksi Gus Miftah saat menikmati irama lantunan musik. Namun, tak lama berselang tiba-tiba Gus Miftah sontak langsung memegang kepala sang istri yang berada duduk di sampingnya serta goyang-goyangkannya beberapa saat.
Hal itu pun lantas mengundang beragam komentar dari para netizen yang tampak penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah dilakukan Gus Miftah terhadap istrinya tersebut. Ada yang menganggap apa yang dilakukan Gus Miftah terhadap istrinya tersebut bukanlah sebuah hal yang patut ditunjukkan apalagi saat mereka berada di depan umum. Astagfirullahaladzim. Tidak seharusnya yang di depan umum diperlakukan seperti itu ya istrinya, walaupun istrinya sendiri, tapi dilakukan di depan umum dan itu dilakukan oleh seorang ustadz ataupun kiai. Ya, astagfirullahaladzim. Dan pernah beberapa bulan yang lalu Gus Miftah menjadikan lagu sholawat itu dicampur dengan matanya picek ya. Astagfirullahaladzim. Itu jangan ditiru sekali ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini sholawatannya sih bagus ya. Kalau untuk majelis ilmu emang sih sholawatannya itu bagus. Tapi kalau disampaikan dengan kata-kata kasar, ya matamu picek misalnya seperti ini, ya jangan ditiru ya teman-teman. Dan ini sangat merusak sekali untuk sholawat-sholawat yang lainnya. Jadi seperti ini jangan ditiru dan seperti ini jangan dijadikan contoh ya untuk lagu-lagu sholawatan yang lain ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali mengajak dan mengajarkan seperti ini untuk di kajian ilmu, apalagi menggunakan kata-kata goblok dan matamu picek ya. Sholawatan seperti ini jangan sampai ya, jangan sampai ditiru dan jangan sampai beredar, apalagi dijadikan panutan untuk kaum muslimin dan muslimah semua ya. Jangan ya. Jadi yang pertama kita harus jaga adab dan jaga etika serta jaga kesopanan untuk menyampaikan sebuah ilmu ya di majelis ilmu. Dan yang pelajaran yang kedua, sebaiknya kita jangan sampai merendahkan dan menghina walaupun dalam keadaan bercanda ya. Di dalam majelis ilmu, dalam mengajarkan ilmu ya, itu jangan sampai kita menghina atau menyakiti dan merendahkan orang lain apalagi di depan umum. Dan yang ketiga, sebagai pemuka agama yang dianggap sebagai ustadz ataupun kiai, sebaiknya jika menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang baik-baik dan jangan sampai di dalam majelis ilmu atau kajian tersebut beliau menjadi panutan yang kurang bagus dan jangan sampai ditiru oleh para jamaah-jamaah dan santri-santrinya ya. Nah, hal kejadian seperti inilah yang seharusnya tidak terjadi dan jangan sampai dicontoh oleh para jamaah dan para santri-santrinya ya. Oke, mungkin sekian dulu, saya Bizaki Ahmad. Bila banyak salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.